Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya ketika saya ingin menjawab pertanyaan itu, semoga dijauhkan dari sifat-sifat riya dan lain sebagainya. Ini hanya sedikit share guys, jadi mohon maaf nanti kan sebenarnya kalau ilmu itu silahkan diambil manfaatnya jika memang bermanfaat, tetapi kalau tidak, karena sebenarnya aplikasi untuk tiap orang kan berbeda-beda ya. Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya hanya bersumber dari pengalaman dan ilmu, sedikit ilmu yang mungkin kami punyai. Jadi nanti harapannya ketika ada bunda lain yang mempunyai pengalaman berbeda ataupun strategi yang sedikit berbeda, mungkin boleh share sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, sehingga aplikasinya nanti bisa lebih komprehensif gitu, nggih. Nah, ini kan sebenarnya ada Bunda Rauf juga, bundanya Mbak Naila, yang sama-sama juga mempunyai anak yang dari segi kematangan fisik, dari segi usia juga sama juga. Nanti boleh share ya, Bunda Naila. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Bunda Orchid. Kita sama-sama punya anak perempuan ya, Bunda Orchid. Jadi saya ingin menyinggung dulu terkait dengan apa yang disebut dengan akil balik ya. Jadi nanti kalau panjang ya, boleh panjang Bunda Orchid jawabnya. Jadi kalau yang ditanyakan sebenarnya baliknya ya. Jadi anak saya ini sebenarnya belum balik, tapi insya Allah sudah akil. Jadi apa itu perbedaan akil dan balik? Karena sebuah definisi kata-kata yang terminologi yang sebenarnya kalau dijelaskan itu berbeda. Kalau akil itu kan sebenarnya dari segi kesiapan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian apakah sudah siap menanggung efek dari hukum-hukum syar'i dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan akil. Kalau balik ini berkaitan dengan fisik dan lain sebagainya, dari kematangan secara pubertas dan lain sebagainya lah. Yang dipertanyakan dari Bunda Orchid sebenarnya bagaimana menyiapkan, nanti mohon saya bagaimana menyiapkan baliknya, kondisi baliknya, sementara Mbak Siva mau masuk pondok. Sebenarnya belum masuk pondok ya, ini masih dalam rangka PJJ, jadi alhamdulillah sekali anaknya masih di rumah karena efek pandemi ini membuat ibu-ibu semakin lama untuk membersamai anak-anaknya gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan Mas, karena ketika ada bunda yang lain yang sudah bisa membersamai anaknya menghadapi saat balik itu sudah terlewati. Kalau saya kan memang belum, jadi prosesnya sampai sebuah proses itu kan tidak harus saat ini ya. Ini bermula dari sebenarnya ketika dia kelas atas, kelas 4. Jadi saya sudah mulai mengenalkan organ reproduksinya ya. Jadi ya karena saya dosen perawatan ya, jadi apalagi concernnya adalah maternitas, saya sebenarnya kan kalau di pelajaran sekolah sudah ada nggih yang namanya pelajaran biologi. Pelajaran biologi itu kan ada organ reproduksi wanita. Nah, ini berkaitan dengan reproduksinya, bahwa ketika nanti sudah balik, itu ada konsekuensi logis di mana seorang wanita itu ketika berfungsi bahwa nanti haid itu akan mulainya dari sini dan lain sebagainya. Saya sudah mengenalkan darah haid itu bentuknya seperti ini, kemudian keluarnya nanti dari organ reproduksi sebelah sini, kemudian kalau saat haid nanti apa yang harus dilakukan itu sebenarnya sudah mulai dikenalkan. Misalnya ketika nanti di pondok, sebenarnya ada kecemasan bahwa ketika nanti dia haid dan di pondok itu pasti ada kebingungan ya, ada kebingungan kan, bagaimana menghadapi atau mengelola darah haidnya. Ini sebenarnya sudah saya mulai ajarkan bagaimana bersuci, kemudian kalau bersuci itu mandi wajibnya itu bagaimana caranya, apa dulu yang harus dibasuh, kemudian bagaimana tata caranya, dan lain sebagainya, itu sudah. Kemudian bagaimana nanti ketika
menghadapi efek psikologis dan fisiknya, karena ketika wanita haid itu kan ada rasa ketidaknyamanan, entah itu sakit perut, entah itu moodnya mulai berubah-ubah. Nah, saya pun ketika haid sudah mengenalkan, aduh Mbak, kayaknya Umi mau haid deh. Kenapa? Ini Umi marah-marah terus, dari tadi marah-marah terus nih, perutnya udah mulai nggak enak. Jadi sudah mulai dikenalkan seperti itu. Lucunya kadang saking menantinya dia itu sampai, nih apa aku mau haid ya? Kok perutku nggak enak juga dari semalam, padahal itu belum. Itu hal yang lucu kadang. Jadi dia memproyeksikan pada dirinya. Nah, itu jadi mulai mengenalkan dari segi reproduksinya, kemudian dari segi hukumnya, dari segi bagaimana mengelola berarti apa itu? Fikihnya ya, fikih bersuci untuk wanita yang menstruasi dan lain sebagainya, dan dampak dari kesiapan yang harus disiapkan ketika dia sudah haid tadi. Bahwa kalau dari segi fikih ya berarti kalau orang sudah pubertas itu hukum-hukum syar'i sudah berlaku. Bahwa ketika dosanya itu sudah mulai dihitung dan lain sebagainya, itu insya Allah sudah dikenalkan. Seperti itu, Bunda Orchid. Mungkin ada tambahan lagi yang ingin ditanyakan? Bunda Orchid ada? Sudah mulai terjawab kenapa dari yang Bunda Orchid? Cid? Masih di mute ya, ditinggal kayaknya. Ini menyangkut. Oh sudah nggih. Sebentar. Ada yang kurang jelas? Mungkin jawaban saya sudah mengena atau belum? Atau mungkin ada yang ingin ditambah dikonfirmasi ulang? Ngerti. Udah Orchid? Oh, yang pertanyaan kedua ya. Tapi sebelum ke pertanyaan kedua, saya ingin menjawab sebenarnya pertanyaan dari Mbak Nisa itu Bunda Upe kayaknya ya. Jadi ini karena topiknya berkaitan dengan, saya suka ini topiknya berkaitan dengan masa pubertas karena itu bagian saya ya. Jadi mengenalkan masa puber itu memang bagian dari keilmuan saya. Jadi kemarin ada yang bertanya, mungkin yang punya anak laki-laki ini, nanti Bunda Gio, terus siapa lagi yang punya anak laki-laki? Oh, Bunda Rauf dan lain sebagainya, Bunda Zian. Kemarin ada yang bertanya, ketika anak laki-laki puber, itu siapa yang harus menjelaskan terkait dengan pubertasnya? Nah, menarik sekali ya pertanyaannya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bunda Upay kalau nggak salah. Sama Bun, saya juga punya anak laki-laki yang kedua. Jadi kalau menurut yang benar menurut Islam itu yang harus mengenalkan adalah si ayah. Jadi kalau usia sudah di atas 7 tahun atau 8 tahun itu kan anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya ya, karena ini persiapan untuk ke masa pubertasnya. Jadi anak sudah mulai dikenalkan dengan di ritual-ritual spiritual, misalnya sholat harus ke masjid, kemudian bagaimana ayah menjadi sosok idola dan lain sebagainya, itu bagaimana dia bersikap terhadap lawan jenis, misalnya memperlakukan ibunya, itu akan mencerminkan seorang laki-laki untuk bertanggung jawab pada keluarganya. Nah, kaitannya dengan mengenalkan masa puber ke anak laki-laki itu bisa dimulai dari tadi usia 8. Jadi mulai ayah itu mempunyai panggilan sayang untuk anaknya gitu ya. Jadi kan sebenarnya tidak serta-merta ini ayah mau cerita nih tentang puber, nanti kamu kayak gini. Bisa bertahap. Jadi bertahapnya ya tadi mulainya dengan ketika diajak ke masjid dan lain sebagainya, nanti ketika masa puber kamu hukum syar'inya akan seperti ini. Jadi seorang laki-laki akan mimpi basah. Apa sih mimpi basah? Pasti akan seperti itu ya pertanyaannya ya. Belum terjadi kok sudah dijelaskan gitu ya. Jadi bisa pelan-pelan Bun. Bisa dijelaskan misalnya melalui
apa ya, kayak bahwa setiap anak itu pasti akan mengalami hal ini. Jadi jangan malu untuk cerita kepada ayah atau bunda bahwa nanti akan malam-malam hari akan melihat, ini agak sedikit vulgar nggak apa-apa ya, karena ini penjelasan secara reproduksi. Seorang laki-laki akan bermimpi tentang wanita lain yang bisa jadi itu dikenalnya atau tidak dikenalnya, kemudian akan mengeluarkan cairan yang dia kental, bukan seperti pipis ya, bukan seperti air kencing. Nah, bagaimana mengenalkan apa bedanya mani dengan urin tadi sebenarnya? Praktikum. Jadi apa ya, eksperimen ya. Ayah itu sebenarnya bisa mengenalkan dengan membuat larutan. Saya bilang kalau larutan apa ya, cairan dari kanji gitu. Jadi untuk membedakan bahwa yang dinamakan dengan air mani itu adalah cairan yang secara kekentalannya, viskositasnya, kalau saya bilang itu viskositas kekentalannya itu lebih kental dari air pipis dan air urin ya. Dan ini warnanya putih. Jadi bisa eksperimen menggunakan menggunakan cairan tadi, apa tadi saya bilang? Kanji ya, kanji yang diencerkan dengan kekentalan tertentu, dan silahkan bisa dipegang bahwa oh ini seperti ini, kekentalannya seperti ini, kamu akan mengalami yang namanya keluar mani bentuknya seperti ini. Nah, kalau keluar seperti ini di pagi hari atau malam hari habis bermimpi, nanti hukumnya adalah harus mandi. Mandinya bagaimana? Mandinya bisa dijelaskan. Nah, itu karena yang mengalami adalah ayah, jadi biarkan ayah yang menceritakan. Karena kalau ibu mungkin akan malu ya, karena ketika dia akan bercerita bahwa saya melihat, kalau kita sih bersetubuh ya, koitus dengan orang lain, kemudian atau tertarik dengan lawan jenis di mimpinya, kemudian dia mengeluarkan air mani dan bagaimana tata cara mandi, itu yang bisa menjelaskan secara detail adalah ayahnya. Nah, si ayah ini harus belajar terkait dengan hukum dan tata cara mandi tadi, mandi wajib, hampir sama sebenarnya seperti wanita. Nah, itu secara psikologis akan dapat, kemudian secara fisik dan pengalaman, biasanya ayah yang paling tahu bagaimana melakukan pendekatan dan menjelaskannya kepada si anak. Itu berkaitan dengan pertanyaan dari Bunda Ubay, kalau nggak salah. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Begitu, nggak ada orangnya, jadi gimana ya? Nanti saya rekamannya bisa disampaikan. Ini langsung ke pertanyaan ketiga atau ada pertanyaan terkait dengan dua tema ini? Mungkin izin untuk interupsi ya, Bunda Aziz. Kan, mohon maaf Bunda sekalian, ini saya selaku operator di balik layar, jadi mungkin agak berbagi konsentrasi. Malah sebenarnya saya niat banget buat menuntut ilmu di sini sama Bunda Aziz gitu. Kalau mengenalkan pubertas ini baiknya sih di usia berapa ya awalnya itu? Kalau tadi kan kayaknya ada nyebutin angka 7 tahun. Nah, Zidna ini 7 tahun ya, Bun. Tapi saya kira masih sangat jauh dari fakta-fakta mengenai puber kayak gitu. Nah, kalau Mbak Siva kan udah mulai persiapan ya, karena udah kita tahu kalau perempuan kan masa pubernya lebih dekat dibandingkan dengan anak laki-laki. Nah, ini Mas Aziz yang anak laki-laki, apakah memang sudah sampai dilibatkan ketika Mbak Siva dikenalkan hal seperti itu? Terus kalian aja Mas Aziz dikenalkan juga atau bagaimana? Iya, terima kasih Bunda Zidna. Pengenalan, jadi kan sebenarnya ada masuk masa tamziz ya. Kalau laki-laki dan perempuan itu ada masa tamziz di mana dia sudah mulai mengenal hukum, kemudian dari segi akalnya sudah mulai bisa membedakan yang benar dan yang salah. Nah, dari tamziznya itu dulu kita bisa masuk di situ. Biasanya usia berapa ya kalau tamziz itu? 8 tahunan ya. Tetapi era sekarang jangan sampai kita kedahuluan dengan efek teknologi ya Bun. Jadi malah dia tahu dari
kita tidak tahu anak-anak kita keterpaparan dengan gadget dan lain sebagainya. Hati-hati ini. Efek dari pandemi ini kan sebenarnya sedikit membebaskan anak-anak kita untuk mengakses gadget ya. Jadi banyak sekali sekarang tontonan ataupun iklan di gamenya, ya itu yang tidak secara langsung itu kadang memperkenalkan atau apa ya, menggambarkan sesuatu yang membuat mereka puber lebih cepat. Jadi ketika dia sudah bisa diajak untuk membedakan yang baik dan yang buruk atau tampis tadi, menurut saya itu sudah mulai dikenalkan. Karena menyangkut pertanyaan tadi, ketika saya mengenalkan ke Mbak Siva apakah harus dilibatkan, kadang dia tidak sengaja mendengar, akhirnya saya jelaskan. Misalnya kayak efek ketika wanita haid itu, dia bertanya misalnya, kalau haid kenapa hanya pada wanita sih, kok laki-laki tidak? Kan anak sekarang lebih cerdas ya, makanya generasi alpha itu kan dilabelkan pada mereka bahwa informasi cepat sekali. Nah, mereka lebih terbuka dan lain sebagainya. Kenapa wanita itu bisa mengandung? Itu saya sudah mulai menjelaskan. Jadi kalau wanita organ reproduksinya seperti ini. Jadi ini loh. Tapi tidak semua harus punya seperti itu ya. Kalau saya karena punya gambar-gambarnya dan lain sebagainya, saya sekalian perkenalkan. Ini yang disebut dengan rahim. Jadi Umi itu mengandung, kalian itu di sini, cuma cara keluarnya berbeda. Misalnya kalau Mbak Siva itu lahir secara normal, ini pertanyaannya lucu lagi nanti. Kalau Mas Adis itu secara sesar. Jadi kalau sesar itu keluarnya dari perut, kalau normal itu keluarnya dari tempat lahir, jalan lahir. Nah, tapi saya biasanya tidak langsung menunjukkan jalan lahir itu seperti apa, karena masih terlalu vulgar. Jadi biasanya saya punya video melahirkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya perkenalkan dan saya skip kalau organ-organ kewanitaannya jelas sekali terlihat gitu ya. Nah, tapi secara langsung dia sudah mulai menangkap itu, bahwa perempuan kalau mens nanti sudah bisa hamil dan akan melahirkan dari organ ini. Kemudian kalau laki-laki nanti akan mengalami yang namanya mimpi basah dan lain sebagainya. Itu sekalian menerangkan. Jadi waktu itu usia berapa ya? Dewasa-dewasa inilah, sambil menyelam minum air ya akhirnya ya. Karena kematangan tiap anak kan berbeda-beda. Ada yang sudah terpapar tapi belum bisa diajak diskusi. Ada yang sudah bisa diskusi tapi sangat terjaga, belum mengenal hal-hal yang negatif. Mungkin kalau kayak Zidna, saya nggak tahu nih kondisinya seperti apa. Nah, itu yang tahu bundanya. Sudah menjawab atau belum, Bun? Iya, jadi timbul pertanyaan lagi. Kadang-kadang ketika anak-anak mengetahui sesuatu, sometimes mereka puas, sometimes mereka curiosity-nya nambah ya, nggak sih? Iya. Nah itu kayak buat pisau bermata dua juga gitu ya. Iya, betul. Karena masa masih dekat dengan saya, kadang dia bertanya bagaimana bayi di dalam perut bisa ada gitu, karena ada abi, ada umi gitu, sehingga mungkin terjadi atau mungkin terbentuk bayi. Terus ketika tepat banget sih kalau tadi masalah pendekatan menjelaskan reproduksi ke anak seusia Zidna yang mulai mumayyiz itu kan kayak yang dekat dengan kita ya, Umi sakit perut nggak enak karena lagi datang bulan, tidak bisa sholat, jadi kadang mengkaitkan ke situ juga. Cuman saya masih abu-abu dalam hal batasan yang membuat curiosity-nya itu ya. Karena ada juga pendapat yang mengatakan bahwa curiosity itu tadi atau rasa penasaran yang tinggi membuat anak-anak itu bertanya hal-hal yang ke arah ini yang kadang saya jawab ada masanya Mas Zidna itu mendapatkan jawaban dan memahaminya itu nanti kalau udah gak bisa. Kalau sekarang Mas Zidna memahaminya cukup sampai sini. Kayak kenapa Umi haid itu tidak boleh sholat gitu. Kenapa nggak sholat karena haid gitu misalnya. Terus nanti dia akan bertanya ke abinya, kenapa abi kita juga nggak haid gitu. Iya, sama. Kenapa kita nggak haid sebagai laki-laki kayak gitu.
Gimana pendapat Bunda Aziz dalam hal ini? Kan apalagi Putra udah 2 ya, yang Akil ini kan udah 2 ya, Mas Aziz sama Mbak Siva. Pasti curiosity-nya beda gitu ya. Itu gimana menanggapinya gitu? Batasan-batasan apa? Memang membuat batasan supaya curiosity-nya tetap pada koridor, atau ya sudah malah semakin curious malah makin bagus kan, kita jadi bisa ngasih pengetahuan lebih banyak, atau bagaimana? Ini menurut apa yang saya aplikasikan saja, sebaiknya kita menjadi tempat bertanya daripada dia mencari ke sesuatu yang tidak tepat ya. Jadi kan memang betul anak sekarang tuh curiosity-nya, keingintahuannya besar sekali. Jangan sampai ketika alasannya misalnya ini belum waktunya. Ya, memang ada batasan betul ketika ada hal yang bisa di-share, ada yang masih di-keep dulu sampai dia benar-benar waktunya pas untuk paham tentang itu. Tetapi memang ini letak ibu itu harus berilmu gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, gitu ya, orang tua jangan membuatnya ini kamu tabu, nggak boleh tanya yang seperti ini nggak boleh. Kalau belum tepat masih bisa nggih. Ini belum tepat, nanti Umi akan jelaskan pada saat yang tepat. Dan nanti Umi akan menjelaskan ke Mas Aziz misalnya, ke kamu, ke Zidna misalnya. Jadi jangan sampai dia mencari tahu justru dari akses internet yang sangat membahayakan, atau dari temannya. Nah kan pulang-pulang anak, Mi, kalau tipe yang kedua ini memang terbuka ya. Masa tadi ada yang cerita kayak gini, ini tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, untungnya kalau mau cerita misalnya dia mendapatkan informasi yang salah, kemudian pengen tahu informasinya itu benar atau salah, itu kan sangat terbuka ya. Tapi ada anak yang dipendam sendiri, kemudian terkagum-kagum dan keterusan. Nah, itu yang bahaya kan seperti itu. Jadi ada batasan, jelaskan bahwa nanti ketika kamu ingin tahu, itu makanya saya di keluarga kami sebenarnya membatasi gadget itu karena takut yang seperti itu. Anak mendapatkan informasi yang dia sebenarnya belum siap secara akal, tapi dia menerima mentah-mentah. Ya nggak, Bun? Jadi kadang kan arus informasi itu cepat sekali. Tapi qadarullah ya, dengan adanya pandemi ini memang kita dituntut untuk luar biasa, karena anak walaupun di rumah tidak mendapatkan akses gadget gitu ya, ternyata di luar sana teman-temannya dengan sangat mudahnya, karena tiap keluarga kan berbeda ya aturannya ya, jadi kita harus membentengi juga. Biasanya saya akan tanya, tadi lihat apa di tempat itu, dapat apa, pengetahuan, dapat sesuatu apa, biasanya dia akan cerita. Jadi keterbukaan terhadap anak itu penting untuk membina komunikasi tadi. Menjawab nggak, Bun? Saya terlalu berputar-putar mungkin ya. Betul nggak? Insya Allah ini bisa ketangkep. Alhamdulillah. Ini karena waktunya ya. Ke pertanyaan yang Bunda Orchid yang kedua, mempersiapkan anak untuk masuk ke pondok ya, berkaitan dengan ini. Sangat menarik sekali jika ada pertanyaan seperti ini. Ini untuk mencari jawaban ini saya sambil cross-check ke Mbak Sifanya sendiri sebenarnya kemarin. Kapan ya Umi memulai mengenalkan pondok sama Mbak Sifa? Menurut Mbak Sifa, itu Umi memperkenalkan sejak kelas 4 SD. Ini jadi kalau kelas bawah sama kelas atas itu kan memang beda ya. Dari tadi mungkin mumaziznya tadi. Jadi alhamdulillah sekali kita itu di Al-Izah yang notabene ustadz-ustadznya itu sangat terbuka. Jadi guru-gurunya, ustadz-ustadzahnya itu bisa diajak untuk bersinergi gitu ya. Jadi mungkin saksinya adalah Bunda Naila di situ ya, karena sama-sama kita berjuang bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk tertarik kepada pondok itu. Kalau tidak salah dulu kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Jadi kita mulai mengenalkan rumah tahfidz. Ingat nggak, Bun?
Nah, mulai dari situ sebenarnya. Jadi saya diajak Bunda Naila itu untuk mengenal kehidupan pondok itu mulai dari membiasakan menitipkan anak-anak kami itu sekedar weekend di pondok, di rumah tahfidz. Jadi dulu itu awal-awalnya memang kayak ada penolakan gitu. Jadi belum siap juga karena dari tiap akhir pekan dia harus dititipkan di rumah tahfidz. Itu sebenarnya hanya mengenalkan, tapi respon anak juga berbeda-beda. Jadi mulai dari situ tiap akhir pekan jam 3 sore sampai dengan jam 10 pagi kalau nggak salah dia mengenal kehidupan di rumah tahfidz itu seperti apa. Berat menurut Mbak Siva, awalnya berat. Aku harus ternyata kalau di pondok itu di rumah tahfidz itu harus ada qiyamul lail. Qiyamul lail jam 2 malam, kemudian tidak tidur sampai subuh, kemudian nanti tidur sebentar, kemudian ada yang namanya simaan. Kalau di sana simaan ya, simaan itu apa ya? Murojaah. Nah, itu sampai ada kajian dan lain sebagainya, sampai dia harus mandi pagi jam 3 pagi karena rebutan dan lain sebagainya. Itu awalnya dari situ. Jadi mengenalkan dulu. Kemudian saya ingat betul dulu parenting TK kalau nggak salah. Saya lupa narasumbernya siapa, tapi sangat ingat sekali. Ada ustadz yang menjelaskan bahwa ketika ada pertanyaan kalau nggak salah dari Bunda Wawa itu Bunda Gazia. Ustadz, kalau kita sebaiknya kalau punya anak itu lebih baik dititipkan di pondokan atau di rumah? Nah, jawabannya sangat menarik. Mulai dari situ saya benar tertarik. Jawabannya sangat diplomatis dan sangat mengena. Seandainya setiap rumah itu bisa menerapkan apa yang ada di pondok, monggo untuk tetap di rumah, karena dari segi psikologis kan sebenarnya bagus ya perkembangan anak di masa-masa puber dan lain sebagainya untuk tetap di pondok, itu tetap di rumah. Tetapi ketika dirasa bahwa rumah itu tidak bisa menjadi miniatur kehidupan yang benar, pondok dalam artian itu, maka sebaiknya anak dititipkan di pondok. Dalam artian dia harus mendapatkan atau memperoleh ilmu yang benar, ilmu syar'i yang benar, bagaimana berkehidupan yang benar dan lain sebagainya. Mulai dari situ saya mulai mengajak diskusi anak saya yang terbesar bahwa dan ada satu momentum bagus sekali dulu di kelas 4 juga. Jadi dulu ada guru tahfidz, sekarang sudah keluar sih, yang sangat menguatkan. Jadi Mbak sangat mengenal. Jadi pesannya saat itu adalah ini cerita ya. Jadi pas pengambilan rapot Umi, kayak gitu, Umi yang pertama, itu sampai berpesan itu yang sangat tertanam di saya. Bunda, passionnya Mbak Siva itu, passion anak Bunda itu adalah di tahfidz. Itu baru kelas 3, naik kelas 4. Jadi sudah sangat mengenal, justru malah guru Uminya, guru Al-Qur'annya yang menguatkan saya gitu. Passionnya Mbak Siva adalah di Al-Quran. Passionnya Mbak Siva adalah di tahfidz. Jadi mohon dikuatkan nanti untuk bisa dimasukkan di pondok. Nah, itu titik baliknya. Saya mulai, wah Mbak Siva, Ustadz bilang seperti ini. Umi pinginnya seperti ini. Mbak Siva, mau nggak Umi bawa, kenalkan dulu ke rumah tahfidz dan lain sebagainya. Jadi diskusi, dikuatkan dengan bimbingan dari Ustadz, kemudian mengenalkan anak, mengenal jenis karakter anaknya seperti apa dan lain sebagainya. Ini jadi titik balik. Jadi di situ mulai dikenalkan, kemudian kehidupan pondok itu seperti apa. Akhirnya dia tertarik sendiri, meminta sendiri. Sampai mungkin ada Bunda yang ingat, saya bertanya kepada Ustazah Ummu Zakaria kalau tidak salah, bagaimana melepas anak masuk pondok, sementara malah anaknya yang minta, ibunya yang tidak siap. Kayak gitu kan. Jadi pada suatu titik malah justru anaknya yang minta, Umi nanti SMP aku di pondok saja. Itu suatu yang menurut saya Masya Allah, itu luar biasa sekali ketika ada anak yang minta. Tapi kan pihak sekolah sudah memperkenalkan ya bahwa dibawa ke Hidayatullah, ini cara pondok itu seperti ini, metode di sana seperti ini dan lain sebagainya.
alhamdulillah sekali di Al-Izzah kan anak kelas 6 yang lulus ini hampir 50% kalau tidak salah, kalau tidak di pondok ya di boarding, sekolah yang ada di boardingnya. Jadi itu secara tidak langsung menjadi benang merah kesiapan anak untuk mulai mengenal kehidupan pondok itu seperti apa, sehingga dia memutuskan sendiri akhirnya bahwa yang tepat bagi dia adalah kehidupan seperti apa. Dan alhamdulillah sekali yang tadi saya sebutkan di awal, dia belum balik tapi dia sudah akil, jadi sudah menemukan passionnya, sudah meminta sendiri, sudah apa ya tujuan. Kalau saya tanya, Pak, Mbak Siva, tujuan hidup Mbak Siva itu apa? Sering saya ini, kalau kemarin ada yang tanya bagaimana seorang ibu bekerja membina komunikasi, saya sering membawa Mbak Siva itu kerja. Jadi kalau pulang kerja, saya di motor itu saya cerita gitu ya, atau sambil berangkat saya cerita melihat fenomena gitu ya. Suatu saat ketika kamu jenuh di pondok, namanya kehidupan di pondok itu pasti akan jenuh, akan bosan, pengen pulang. Ingat tujuan awalnya apa. Jadi misalnya kayak, alhamdulillah ya, ketika ditanya kenapa sih mau di pondok, Masya Allah sekali anak-anak Al-Izzah itu. Jadi ketika ditanya seperti itu, yang membuat kita bergetar adalah aku mau nanti ketika Dajjal datang itu kita semua sekeluarga itu ada di Madinah. Jadi cita-citanya Mbak Siva adalah ketika Dajjal itu datang, dia akan kuliah di Madinah, berada di Madinah. Masya Allah sekali ya. Jadi saya membawanya itu, jadi ketika di pondok nanti jalannya akan seperti ini. Kamu akan belajar bahasa Arab, kamu akan belajar mufradat, bahasa Arab, fikih dan lain sebagainya, untuk nanti bisa meneruskan kamu di Madinah. Dan dia cita-citanya memang ketika akhir hayatnya itu bisa membawa keluarganya untuk berada di Madinah ketika Dajjal itu datang. Itu maaf ya, saya sambil menangis. Itu Abi sama Uminya nanti sama-sama bisa terhindar dari Dajjal gitu. Itu yang alhamdulillah sekali. Menurut saya, dia punya cita-cita seperti itu tidak bisa digambarkan dengan apapun gitu. Jadi ketika nilai akademisnya biasa saja, menurut saya biasa saja, tetapi mempunyai passion yang seperti itu, saya sudah lebih dari cukup. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Itu yang mungkin bisa saya sharingkan. Mohon maaf ya, saya agak sedikit melo ini kalau cerita seperti ini. Moga diambil alih dulu Bunda Caca. Masya Allah ya Bun, dengarnya sampai matanya berembun ini. Ya, semoga nanti anak-anak kita itu punya cita-cita seperti Mbak Syifa ya, yang sekolah di Al-Izzah, amin. Menjadikan tujuannya itu bukan hanya dunia, tapi akhirat yang akan jadi tujuan akhir anak-anak kita. Nih, ada Bunda yang mau menanggapi apa enggak nih? Monggo Bun. Bunda Rauf, mau share pengalaman mungkin? Iya tuh, Bunda Rauf tuh. Mbak Naila juga bagus tuh. Sudah suara Siva kayaknya nggak bisa nanti. Oh, udah coba. Sudah Bun, sama kok. Connecting. Nggak ada ya. Berarti alhamdulillah ya, menyekolahkan di Al-Izzah, semoga anak-anak kita menjadikan tujuan hidupnya itu ke akhirat gitu. Terus Bun kalau saya mau tanya boleh Bun, enggak Aziz? Boleh, insya Allah nanti dibantu Bunda yang lain. Kalau dari pihak dari sekolah gitu kan ya, kalau kita ngelihat kurikulum dari sekolah itu kan kita nggak ada, beratnya nggak ada fikih, nggak ada pelajaran itu, nggak ada di kurikulum kita gitu, nggak ada di kurikulum sekolah itu.
kan Bunda Aziz, Bunda Siva itu Mbak Sivanya kan udah mau lulus ya. Berarti kan sudah melewati tahap-tahap mungkin di kelas 4, kelas 5 gitu. Itu pembentukan apa sih anak-anak itu biar mereka itu ibaratnya sholatnya langsung, ibaratnya ada adzan langsung sholat atau gimana, itu fikihnya mereka masuk dari mana Pak? Apa ada dari ustadz-ustazahnya karena pembelajaran tiap hari atau gimana Bun? Dari pengalaman Bunda Aziz sendiri nih. Ya, terima kasih pertanyaannya Bunda Caca. Mungkin kita sama ya Bunda Naila ya, kita menemukan satu ustadz yang bisa membuat anak-anak kita itu tercerahkan, tersadarkan ya. Itu dimulai dari kelas 4. Alhamdulillah sekali. Sekarang Bunda Caca itu menemukan juga. Jadi pergolakan itu dari kelas 3 ke kelas 4 yang mulai terbentuk gitu. Di kelas 4 itu ada Ustadz di Al-Izhar. Ini kalau dari pihak sekolah ya. Saya bilang dulu dari pihak sekolah yang tidak hanya menanamkan segi akademisnya. Jadi mereka itu dikembalikan ke fitrahnya bahwa tujuan manusia hidup itu seperti apa, diciptakan itu seperti apa. Jadi beliau checklistnya itu tidak hanya sudah dikerjakan PR-nya atau belum, tapi lebih ke amal yaumi. Jadi waktu itu ada buku penghubung kayak TK kayak gitu ya. Jadi amal yauminya hari ini apa saja, puasa Senin Kemisnya apa saja, tertib atau tidak qiyamul lailnya dan lain sebagainya itu ternyata ada. Kemudian wanita kembali ke fitrahnya, misalnya selalu di rapot itu ada kata-kata misalnya sampai mengenal semoga menjadi wanita solihah yang hafidhoh dan lain sebagainya. Itu kalau dari pihak sekolah. Kemudian kalau dari kita adalah tanggung jawab orang tuanya ya sebenarnya, karena sebenarnya di sekolah itu tidak cukup. Jadi orang tua memang harus menjadi, kalau saya sepakat dengan Bunda Caca waktu itu quotes-nya, sekolah adalah orang tua yang kedua, orang tua adalah sekolah yang pertama. Ya, masih ingat Bun, itu saya sepakat sekali. Jadi sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu adalah orang tua. Jadi kalau di kami ada 18 sampai 21 itu yang saya pernah share juga, itu anak-anak selain belajar di sekolah, jadi saya setuju tidak ada PR sebenarnya kalau di rumah itu, supaya dia belajar yang lainnya, punya kesempatan orang tua menanamkan hal-hal yang lain yang tidak didapatkan di sekolah. Jadi kayak misalnya ini saya pun masih belajar Bun. Jadi tiap jam 18 sampai 21, mungkin saya jelaskan di slide saya kemarin di VN-nya, kita itu kami orang tuanya itu membahas tentang banyak hal, mulai dari fikih, mulai dari akidah terutama ya. Jadi ayah adalah pembuat kurikulum karena kepala sekolah gitu ya. Sementara kita adalah gurunya, ibu adalah gurunya, itu bagus sekali. Jadi si kakak misalnya belajar tentang apa, si adik belajar tentang apa, nanti kita bahas bareng itu di jam 18.21 di luar dari PR-PR yang ada. Jadi kalau PR itu diselesaikan siangnya, malamnya itu adalah penguatan dari segi yang lain dari pihak orang tua. Nah itu alhamdulillah sekali, ternyata itu sangat bermanfaat. Jadi pengenalannya mungkin dari situ. Kalau apa yang kami lakukan sebenarnya. Itu Bunda Caca. Terima kasih banyak. Ini langsung ke pertanyaan selanjutnya apa gimana Bun? Oke, betul. Sudah ada 3 pertanyaan tadi yang sudah terjawab ya. Oh, yang ini. Kecemburuan, ini pertanyaannya Bunda Caca ya? Iya, saya lagi. Belum terjawab. Yang kita di Ali bin Abi Thalib ya, bahwa 0 sampai 7 tahun itu adalah anak sebagai raja, kemudian 7 sampai 15 tahun itu anak sebagai tawanan, selebihnya itu adalah sebagai mitra atau delegasi ya, teman dan lain sebagainya. Jadi kalau di Islam itu kan sebenarnya nggak ada konsep remaja, yang ada adalah pemuda, ya nggak?
Jadi kita harus sevisi dulu tentang itu. Jadi pemuda itu tidak ada istilahnya, kalau remaja itu galau, alay dan lain sebagainya, kan nggak ada ya di Islam itu. Pemuda adalah energi yang paling besar untuk menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Bahwa kalian adalah pemimpin di masa yang akan datang, itu ya pemuda itu energinya luar biasa. Jadi ada nggak sih kecemburuan ketika fase yang satu sudah mulai masuk fase tawanan, yang satu masih masuk fase raja? Jelas sekali ada, Bun, ada. Jadi bagaimana cara menjelaskannya? Ini sering sekali terjadi, di mana misalnya anak tengah saya itu tadi pun masih seperti itu. Tapi bagus sekali